Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah penjabat Bupati Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Alexan Lumba SHM Hum. Halo Bapak, selamat datang di program Teras Negeri Tempo. Terima kasih, selamat sore Selamat atas sore. penyambutannya. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Sebelum kita berbincang dengan Bapak Alexan Lumba atau biasa disapa Bapak Alex Lumba ya Pak, Betul. saya akan menyampaikan sedikit profil beliau. Bapak Alex Lumba lahir pada 28 Agustus 1967. Beliau dilantik menjadi penjabat Bupati Kupang pada 7 April 2024. Baru 3 bulan Pak ya? Betul. Luar biasa sekali ini. Kita nanti ngobrol lebih dalam lagi. Ya, siap. Selama ini Bapak Alex Lumba adalah birokrat di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum dilantik menjadi pejabat Bupati Kupang, beliau adalah Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selama hampir 3 bulan masa kepemimpinan beliau, kita mau tahu nih, apa saja sih strategi yang dilakukan oleh Bapak dan terobosan ke depannya. Langsung saja kita berbincang dengan Pak Alex ya. Baik Pak, saya mau flashback dulu nih. Ya. Ketika dilantik ya, atau mungkin bahkan sebelum dilantik, ketika tahu bahwa mendapat amanah menjadi penjabat Bupati Kupang, ini apa yang terlintas di benak Bapak saat itu? Yang pertama, saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia lewat Bapak Menteri Dalam Negeri yang telah menunjuk saya untuk menjabat sebagai pejabat Bupati Kupang setelah berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024. Yang ada dalam benak saya waktu itu, saya berpikir bagaimana agar program-program pemerintah itu dilaksanakan di Kabupaten Kupang itu secara berkesinambungan, mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai dengan Kabupaten Kupang. Dengan dasar tekad itu, maka saya berusaha sebaik mungkin dalam kepemimpinan saya untuk melaksanakan program-program itu. Tetapi sebagai manusia, saya juga menyadari bahwa saya punya keterbatasan. Jadi itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Tolong dukungannya dari semua pihak ya, supaya bisa saling bersinergi untuk membangun Kabupaten Kupang. Nah, Bapak sebagai birokrat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bagaimana provinsi ini melihat potensi di Kabupaten Kupang selama ini? Memang potensi di Kabupaten Kupang baik untuk sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya cukup banyak, khususnya mengenai sumber daya alam yang dapat kita gunakan, kita optimalisasikan untuk peningkatan pendapatan asli daerah, untuk dapat kita jadikan pembiayaan bagi program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Kupang. Oleh sebab itu, saya bersama teman-teman saya, pimpinan perangkat daerah yang ada berserta seluruh ASN, juga didukung oleh masyarakat, kita perlahan-lahan untuk mengoptimalisasikan sumber daya alam yang ada, juga sumber daya manusia yang ada juga kita akan berusaha untuk mengoptimalisasikannya. Baik Pak, ini sudah 3 bulan, sudah evaluasi di Kemendagri Pak? Sudah barusan tadi, jam 9 sampai jam 10 tadi. Nah, 3 bulan sudah menjadi penjabat Bupati Kupang. Nah, apa saja rencana pembangunan yang sudah dilaksanakan dan masih dalam rencana? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama itu, saya melanjutkan program pembangunan yang sudah dicanangkan oleh pendahulu-pendahulu saya, yang mana ada hal-hal yang masih kurang kita tingkatkan, ada yang belum kita programkan untuk dilaksanakan. Terkait dengan itu, saya juga sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pengangkatan saya, ada beberapa hal yang merupakan kewajiban saya yang harus saya laksanakan. Di antaranya adalah pengendalian inflasi,
stunting, kemiskinan ekstrim, dan juga untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kupang sampai dengan dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif. Berarti tantangannya luar biasa. Ya, Setahu saya ada 111 indikator. 111 indikator, Ya. betul, yang kemudian dikerucutkan Dikerucut menjadi 10 indikator prioritas. Dan tadi 10 indikator prioritas tersebut telah saya sampaikan di depan tim evaluator dari Itjen Kemendagri, dan memang ada beberapa catatan yang harus kita tindak lanjuti di triwulan 2 masa jabatan saya sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kupang. Baik, Pak. Nah, Kabupaten Kupang ini pasti punya potensi yang luar biasa. Sumber daya alam, salah satunya peternakan nih, Pak, ya. Nah, boleh Bapak ceritakan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kupang? Baik, jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kupang selain peternakan juga ada perikanan dan juga ada pertanian. Nah, memang dalam pemanfaatan sampai dengan saat ini belum terlalu optimal, tetapi kami dari hari ke hari, waktu ke waktu, kami terus berkoordinasi untuk bagaimana merumuskan suatu kebijakan dalam kaitan dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Kupang. Nah, itu kalau untuk yang potensi utamanya apa tuh, Pak? Potensi utama di Kabupaten Kupang itu peternakan dan pertanian. Peternak apa, Pak? Peternakan itu terutama sapi. Ya. Jadi kondisi Kabupaten Kupang saat ini juga merupakan kabupaten penyumbang terbesar ternak sapi untuk kebutuhan daging di wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan juga Kalimantan. Oh gitu. Berarti pasokan dari Kupang luar biasa, Pak, ya? Betul, ya. Sapi. Oke, Pak. Itu sapi potong berarti, Pak, ya? Iya, sapi potong dan juga sapi jantan, ya. Oh, sapi jantan. Sapi jantan, ya. Pak, untuk elaborasi dari potensi peternakan sapi ini, Pak. Nah, di Kabupaten Kupang apakah hanya peternakannya saja atau sudah ada rumah potongnya, kemudian sudah ada hilirisasinya gitu, Pak, untuk pembekuan dan sebagainya? Jadi khusus untuk elaborasi ini memang Kabupaten Kupang baru tahun kemarin itu membangun suatu rumah potong hewan yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Kupang. Tapi sampai saat ini untuk sarana dan prasarana penunjang dalam kaitan dengan setelah proses pemotongan itu, kemudian pembekuan dan lain sebagainya, itu yang masih kami usahakan, karena terus terang bahwa ini kami bertumpu pada keuangan pemerintah daerah. Nah, dengan kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini, saya rasa di seluruh tempat juga mengalami seperti itu, sehingga kami harus betul-betul bagaimana mensiasatinya agar bisa melengkapi sarana dan prasarana rumah potong hewan yang sudah dibangun, kemudian mungkin pembekuan daging dan lain sebagainya, sehingga ternak yang kita kirim keluar dari Kabupaten Kupang itu bukan lagi ternak hidup, tapi sudah menjadi bahan olahan yang siap digunakan oleh masyarakat di luar Kabupaten Kupang yang membutuhkan daging sapi. Nah, itu Pak, mungkin ada upaya atau strategi dari pemerintah Kabupaten Kupang untuk mungkin mendorong investor untuk masuk dan berinvestasi di bidang pembekuan daging sapi supaya kita nggak impor mulu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Jadi memang hal itu sudah terlintas dalam benak saya, dan kebetulan saya juga pernah bertemu dengan Direktur Pemasaran PD Pasar Jaya Jakarta. Oh, gitu. Tetapi waktu itu saya masih berada di pemerintah provinsi. Tetapi dengan masuknya saya ke Kabupaten Kupang sebagai pejabat bupati, maka saya akan mencoba untuk menghubungi kembali teman-teman yang ada di PD Pasar Jaya untuk bagaimana kira-kira kita bekerja sama. Jangan hanya ternak hidup yang kita kirim ke Jawa khususnya Jakarta, tapi mungkin juga
dalam bentuk daging Olahan. beku Betul. atau frozen yang bisa kita kirim ke Jakarta dan wilayah Indonesia lainnya. Saya sementara menjajaki untuk hal seperti itu. Nah, luar biasa Ya, sekali, Pak. Nah, artinya kan kita perlu ada kerjasama, betul. kolaborasi Ya, dengan daerah lain, ya, begitu, Pak. Nah, tentu saja potensi ekonomi tidak hanya dari peternakan kan, ya, Pak ya, betul. Ya, pariwisata. ya, Kemudian ada lagi sumber daya alam yang lain, mungkin ya, ada mineral dan ya, sebagainya. Nah, sumber daya kelautan ada tadi perikanan sedikit ya, Pak ya. ya, ada sedikit. Nah, untuk pariwisata nih, Pak, potensinya apa nih, Pak? Baik, jadi khusus pariwisata, sebenarnya Kabupaten Kupang ini tidak kalah dengan kabupaten-kabupaten yang lain Mhm. di Nusa Tenggara Timur, bahkan di Indonesia. Karena apa? Karena Kabupaten Kupang itu selain mempunyai padang sabana yang cukup bagus, Mhm. juga ada Bukit Teletabis, Hmm. juga sekarang ini sementara dibangun satu observatorium yang cukup besar sebagai pengganti observatorium yang ada di Lembang nanti. Nah, di lokasi itu sebelum masuk ke observatorium itu ada hutan tropis yang mana cuacanya sangat dingin dan kalau sore hari bahkan kabut bermunculan dari wilayah itu. Nah, ini yang mau kami promosikan untuk bagaimana bisa menarik wisatawan. Tetapi tentunya kita harus menyiapkan sarana dan prasarana Iya. penunjang sehingga sehingga wisatawan kalau datang ke situ dia tidak lagi mencari sarana dan prasarana lain tetapi langsung di tempat itu. Itu yang pertama. Mhm. Kemudian yang kedua juga ada pariwisata kelautan di Kecamatan Amarasi Selatan. Itu juga kita sudah bangun uh, pemerintah atau bupati dan wakil bupati kali yang lalu sudah Mhm. membangun pariwisata di situ yang dikenal dengan nama Pantai Teres. Itu juga tidak kalah indahnya dengan Parangtritis mungkin kalau di Jawa Oke, sini. oke. Dan juga ada wisata-wisata alam yang lain, wisata pegunungan Mhm. yang kebetulan saya juga sementara menjajaki untuk bagaimana ada suatu lokasi pariwisata yang namanya Gunung Fatuleu yang itu kalau kita buat para layang Ya. di situ juga tak kalah indahnya sama dengan yang di Bandung. Nah, Oh, ini wow. mungkin beberapa usaha saya yang saya akan optimalkan, mudah-mudahan bisa terlaksana di dalam masa kepemimpinan saya. Tapi minimal mungkin saya bisa Mhm. membuka jalan untuk nanti kepada bupati dan wakil bupati terpilih nanti. Pak, boleh beri gambaran nggak, Pak? Kalau wisatawan mau datang ke Kabupaten Kupang, berarti dari bandara asal atau dari tempat asal ke bandara di Kupang. Ya, Nah, setelah itu kemana lagi, Pak? jadi begini, khusus untuk wisatawan yang mau datang ke Kabupaten Kupang, Mhm. memang terus terang bahwa sampai saat ini di Kabupaten Kupang sendiri belum ada hotel, ya. Ya. Sehingga ini juga yang menjadi salah satu kendala sehingga kalau wisatawan mau datang ke tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Kupang, Mhm. eh, paling lambat sampai dengan malam hari mereka harus kembali lagi ke Kota Kupang Mhm. untuk menginap di sana. Nah, ini Ya. yang menjadi pemikiran Iya, eh, betul. pemerintah Kabupaten Kupang dan juga masyarakat bagaimana caranya agar kita menghadirkan suatu hotel yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan-wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Nah, ini yang Nah, sementara kami pikirkan hal itu. berarti mungkin bisa disiasati dengan homestay dulu, Pak ya, Ya, melalui kelompok sadar wisata ya, ya ya, di setiap ya, desa. betul. Hmm. Memang kalau homestay, saya lupa tadi, Mhm. salah satu pantai yang terindah juga itu adalah Pantai Liman dan Pantai Otan di Semau Mhm. yang merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Kupang. Hmm. Di situ memang sudah dibangun homestay dan lain sebagainya, sarana prasarana penunjang Hmm. pariwisata agar wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara bisa menggunakan fasilitas itu. Dan terus terang, Mhm. saya mengajak para wisatawan Ya. untuk kalau ke Kabupaten Kupang
harus ke Pulau Semau. Karena di situ banyak objek wisata yang masih natural yang bisa dinikmati oleh wisatawan yang tidak ada di tempat lain. Dan perjalanan dari eh, pelabuhan feri ke objek wisata tersebut menggunakan feri cuman 15 menit. Oh, dekat ya Dan Pak ya. feri itu setiap hari bolak-balik ke Pulau Semau. Ya, Berarti ada aktivitas wisata bawah laut mungkin ya, snorkeling ya. atau diving gitu Pak ya. Nah, untuk saat sekarang wisata bawah laut itu masih bersifat perorangan. Iya. Jadi ada wisatawan yang mau ke sana, silahkan, tetapi dengan membawa alat-alat untuk snorkeling maupun diving. Baik. Bicara pariwisata Ya. Pak, semangat sekali Bapak Oh tadi. ya, ya. Saya senang sekali bicara Ya. pariwisata, semangat. Ini yang saya, nah ini pemirsa, Oke. saya pakai apa ini Ya. Pak namanya Pak? Jadi ini tenun Tenun. ikat daripada ibu-ibu Mhm. dari Kabupaten Kupang, mama-mama yang sering Mama. dikenal dengan mama-mama dari Kabupaten Kupang, dan Iya, tenunannya sangat indah. iya. Ya. Ini halus sekali loh pemirsa Ya. ya. Oke. Ini sudah kemana aja nih Pak tenun ini? Maksudnya dari sisi pemasarannya, kemudian pemberdayaan masyarakatnya seperti Ya. apa? Baik, jadi dari sisi pemberdayaan masyarakat itu ada dinas yang membidangi, sekalian juga melakukan promosi. Di Kabupaten Kupang itu ada Dekranasda, ada tim penggerak PKK, dan sering kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar Kabupaten Kupang yang mengundang Dekranasda dan tim penggerak PKK, maka ketua Dekranasda maupun ketua tim penggerak PKK sering menghubungi ya, para penenun, para pengrajin ini untuk membawa hasil karya mereka untuk dipamerkan di tempat pertemuan itu. Dan ini juga sekaligus untuk melakukan promosi terhadap tenun ikat yang dihasilkan oleh pengrajin-pengrajin dari Kabupaten Kupang. Luar biasa sekali Pak dukungannya. Jangan lupa Pak, dukungan modal, Ya, ya, ya. dukungan pemasaran dan Betul. distribusi Ya, ya. 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 Baik, Pak. Ini kita dalam waktu dekat akan menggelar pesta demokrasi, Betul, ya. pemilihan kepala daerah, Pak. Ya, Nah, ini Bapak sebagai penjabat bupati tentu harus mengawal proses itu, betul. Pak ya. Mendukung supaya pilkada jujur, adil, aman, dan nyaman. Nah, bagaimana kolaborasi Bapak sebagai penjabat kepala daerah dengan KPU, Bawaslu, kepolisian, dan aparat keamanan setempat, Pak? Baik, jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal perbincangan kita, bahwa salah satu tugas saya adalah pelaksanaan pemilu kada kepala daerah Kabupaten Kupang sampai dengan terpilihnya dan dilantiknya kepala daerah definitif. Nah, dalam praktek sehari-hari, komunikasi dengan Bawaslu maupun KPU tetap kita laksanakan setiap saat. Ada hal-hal yang mungkin menjadi kendala di lapangan, pasti kita akan komunikasikan. Begitu juga dengan rapat rutin Forkopimda Kabupaten Kupang. Hal-hal terkait dengan pilkada itu tetap kita bahas untuk menemukan kalau seandainya di lapangan terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan bersama, termasuk juga bantuan pendanaan dana hibah dari Kabupaten Kupang kepada KPU, Bawaslu, dan komponen terkait lainnya. Oke, berarti kolaborasi sudah. Kemudian kita campaign kepada masyarakatnya untuk pemilu yang aman tertib seperti apa, Pak? Ya, jadi kaitan dengan pelaksanaan pemilu kada, sebelum ke masyarakat, saya ke ASN duluan. Oh gitu. Jadi penekanan saya kepada aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Kupang bahwa kita harus netral, menjaga netralitas daripada aparatur sipil negara itu. Karena kadang-kadang kita bisa terjadi chaos kalau misalnya aparatur sipil negara itu tidak netral dan membela salah satu kandidat. Sehingga saya tekankan kepada mereka, seandainya kalau saya dapat bukti baik berupa informasi dari media ataupun foto bahwa ada ASN yang terlibat langsung dalam proses ini, maka pasti saya akan berikan sanksi ya. peringatan ataupun sanksi disiplin sesuai dengan
aturan yang berlaku bagi aparatur sipil negara. Nah, untuk kepada masyarakat, kami selalu mensosialisasikan para calon itu bahwa ini adalah putra-putri terbaik Kabupaten Kupang. Silahkan memilih dengan hati nurani, melihat track record mereka, Betul. melihat visi dan misi yang mereka sampaikan, dan dari situ barulah diambil suatu kesimpulan kira-kira menurut saya atau menurut kita atau menurut masyarakat Kabupaten Kupang mana yang bisa memimpin Kabupaten Kupang untuk 5 tahun ke depan. Dan ketika hasilnya sudah keluar, Hasilnya tetaplah sudah terima. keluar, ya kita harus terima itu. Iya, Ya. betul ya. Baik Pak, sebagai penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan Ya. tampuk kepemimpinan di Kabupaten Kupang, apa sih harapan Bapak untuk pemimpin Kabupaten Kupang berikutnya? Ya, harapan saya kepada saudara-saudara saya, putra-putri terbaik yang sekarang ini sementara mencalonkan diri untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kupang 5 tahun ke depan, agar betul-betul memperhatikan Kabupaten Kupang dan membangun Kabupaten Kupang dengan hati nurani. Karena Kabupaten Kupang masih membutuhkan sosok pemimpin yang mau menyatu, membaur dengan masyarakat, mendengar keluhan-keluhan masyarakat, kemudian mengeksekusi keluhan-keluhan itu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ada. Dan yang kedua juga membangun relasi dengan pihak-pihak luar dan juga pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar kita mempunyai akses kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam hal membantu pemerintah Kabupaten Kupang untuk melaksanakan proses pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Baik Pak, menarik sekali perbincangan kita hari ini Pak. Pemirsa jadi lebih tahu ini seperti apa profil Kabupaten Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik pemirsa, sebelum saya menutup bincang-bincang teras negeri kali ini, mari kita dengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari Bapak Alex Lumba. Silakan Bapak, untuk masyarakat Kabupaten Kupang dan pemirsa Tempo. Ya. Baik, terima kasih untuk pemirsa dan masyarakat Kabupaten Kupang. Saya mengharapkan agar proses pembangunan yang sementara kita laksanakan ini perlu didukung oleh seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Kupang. Karena pembangunan yang kita laksanakan itu bukan untuk kita, tetapi untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Kupang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Alex Lumba telah berkunjung ke Tempo dan berbagi informasi dalam program Teras Negeri. Pemirsa, demikian bincang-bincang bersama penjabat Bupati Kupang, Bapak Alex Lumba. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.